Selamat pagi bagi kita semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu kebiasa yang ke-19 yang terdapat pada Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai dengan 48. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati oleh pencuri, dan tidak dapat dirusak oleh lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap terikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita sangka. Dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang, jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk-mabukan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dan padanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan berita Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48 yang menceritakan tentang jangan pernah takut. Mengapa kita jangan pernah takut? Karena kita harus percaya Tuhan selalu ada di samping kita untuk mendampingi kita. Bacaan kitab suci pada minggu ke-19 ini mengingatkan kita untuk tidak perlu merasa takut, terutama pada bacaan pertama. Misalnya, penulis kitab kebijakan ingatkan kita untuk menjauhi rasa takut, sebab Tuhan sendiri, Allah sendiri menyertai kita dengan kasih setia yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Ada rasa optimis dan harapan yang besar dari umat Tuhan, yakni ada keselamatan bagi orang yang benar dan kebinasaan pada musuh. Pengharapan
Pengharapan bukan hanya sekedar sebuah wacana, tetapi kesiapan hati manusia untuk menerima Tuhan. Inilah ekspresi yang sangat positif. Dalam bacaan tersebut, ada bait kedua yang berisi tentang pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harga di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati oleh pencuri, dan yang tidak dapat dirusak oleh ingatan. Pada zaman sekarang ini, pada kalangan anak muda, seringkali dia terlalu mencintai pasangannya. Kita lihat pada zaman sekarang, banyak kalangan anak muda sekarang yang terlalu mencintai pasangannya sehingga ia lupa dengan Tuhan. Pada saat dia mencintai pasangannya, tentu saja dia sangat menjaganya, mengiyakan apapun keinginannya supaya pasangannya tidak jatuh ke genggaman orang lain. Dia selalu berusaha, bahkan waktunya sebisa mungkin, kalau bisa 24 jam waktunya itu berada dalam pasangannya. Bahkan dia sampai lupa dengan keluarga. Dia selalu membangga-banggakan pasangannya, walaupun terkadang pasangannya tidak begitu mencintai dia. Tetapi karena rasa sayang dan rasa takut kehilangan, maka dengan itu pun dia bertahan. Terkadang Tuhan melihat kejadian itu, Tuhan mengambil pasangannya itu darinya. Mungkin memindahkan tangan dari tangannya ke tangan orang lain. Di situ juga anak muda zaman sekarang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau pindahkan dia sedangkan aku menyayanginya? Kenapa kau pindahkan dia sedangkan aku selalu menjaganya dan memenuhi semua keinginannya? Kita meninggalkan Tuhan pada saat itu, kita mencaci-caci Tuhan tanpa kita ketahui Tuhan itu telah menggantinya dengan seseorang yang lebih baik daripada pasanganmu. Terkadang Tuhan tahu bahwa pasanganmu itu tidak cocok, tidak mencintai engkau, tidak hanya memanfaatkan engkau, tetapi kita gelap mata karena terlalu mencintai dan terlalu takut merasa kehilangan. Pada situasi ini, seharusnya kita tidak perlu takut, karena kita harus percaya Tuhan selalu melindungi kita, dan Tuhan akan menggantikan semua barang yang Dia ambil atau dipindah tangankan dari kita dengan yang lebih baik atau lebih cocok, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini juga, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya untuk selalu siap sedia mempertahankan imannya. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikanmu kerajaan itu." Kata-kata Yesus ini sangat menguatkan bagi kita semua. Dalam masyarakat kita, sebagai gereja hanyalah sebuah kawanan kecil, maka kebutuhan kesaksian hidup yang kita dalam masyarakat kita sebagai gereja hanyalah sebuah kawanan kecil, maka butuh kesaksian hidup yang autentik. Ini memang perlu dan harus. Kalau kita mampu bersaksi, maka Bapa di surga akan memberikan kerajaannya bagi kita sebagai kawanan kecil. Sebuah kawanan yang penuh kedamaian, kasih, dan keadilan. Kawanan kecil bukanlah membuat kita bermental bekicau atau bermental kepiting dalam bermasyarakat. Kita harus berani, konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dalam khotbah kali ini, yang sangat aktual pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita jangan pernah takut untuk berbagi harta, barang, atau hal lainnya dari genggaman kita kepada orang lain. Karena kita harus percaya Tuhan akan menggantikannya lebih baik, lebih cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Maka, jika kita berbagi kepada orang, bahkan itu bisa seperti uang, kepada orang miskin, kita jangan pernah takut. Nanti kita, bagi saudara-saudari sekalian, jangan pernah takut untuk berbagi harta kepada
sesama kita yang kurang mampu. Mengapa kita jangan pernah takut? Walaupun kita berbagi harta kepadanya, bagi kita harta itu tidak akan pernah habis, bahkan lebih ditambah oleh Tuhan, karena Dia melihat hati kita yang tulus memberikannya. Tuhan akan lebih mendua kali lipatkan barang yang kamu berikan kepada orang itu, walau itu tidak langsung, walau itu dari hasil jerih payahmu sendiri. Jangan pernah takut untuk berbagi apapun. Buatlah hidup ini menjadi bermakna ketika kita berusaha untuk mengatasi rasa takut dengan penuh jiwa keberanian. Janganlah takut, masih ada Tuhan yang selalu bersamamu. Oke. Nah, pesan ini sangat berarti bagi kita, karena kita diajarkan untuk tidak pernah takut. Walaupun kita diajarkan untuk tidak pernah takut, kita juga harus waspada, seperti bacaan Injil tadi. Kita harus tetap waspada, karena kita tidak tahu Tuhan datang kapan kepada kita. Kita harus tetap berjaga-jaga, seperti hamba-hamba yang taat, yang datang, yang siap-siaga. Kita harus taat, kita harus mengikuti hamba-hamba yang taat kepada Tuhan tadi. Dia menanti-nantikan tuannya datang dari perkawinan dan siap siaga untuk menyambut tuannya yang akan datang dari perkawinan itu. Tetapi kita semua tidak boleh menjadi hamba-hamba yang tidak taat kepada Tuhan. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan itu tidak akan datang-datang. Maka dia tidak sangka-sangka pada waktu itu Tuhan datang kepadanya. Maka binasalah dia, karena dia tidak pernah menjadi hamba yang taat.